Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat, para guru dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia, khususnya teman-teman di pendidik PAUD, TK, KB, SPS, dan TPA. Perkenalkan, nama saya Pak Hasanuddin SPD. Saya kegiatan sehari-hari mengajar di PAUD Kobel Al-Anwar, Kabupaten Kuningan. Mohon izin, saya sekarang sedang mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 mewakili Kabupaten Kuningan, bidang pelopor komunitas belajar. Tema Hari Guru Nasional tahun ini adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Nah, selanjutnya saya dalam melaksanakan atau dalam mengikuti lomba ini adalah yang pertama saya mengambil judul tentang 4 rasa, 1 fakta. Semoga dengan judul ini menarik buat kita dan teman-teman semua. Saya bisa mengeksplor bagaimana kita merintis, memajukan sebuah komunitas belajar yang berpihak pada guru untuk meningkatkan kompetensi dan juga menambah wawasan, ilmu pengetahuan untuk nanti dipraktikkan, dilaksanakan kepada murid-murid kita semua. Ya, yang pertama, saya mengambil 4 rasa, 1 fakta ini adalah sebuah pemikiran, sebuah konsep yang saya sudah laksanakan untuk bagaimana menggerakkan komunitas belajar yang sangat memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, 4 rasa. Rasa yang pertama adalah rasa ingin dimengerti, rasa ingin dihargai, rasa ingin dihormati, dan rasa ingin diberi. Nah, keempat rasa ini ketika kita merintis, menjalankan, menggerakkan sebuah komunitas, kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita yang harus menghargai, kita harus menghormati, kita harus memberi, kita harus mau mengerti teman-teman pendidik di lingkungan komunitas kita. Dengan kita berusaha mengerti mereka, menghargai mereka, memberi mereka apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada kemampuan kita, ini insya Allah akan menstimulasi, akan memotivasi teman-teman untuk aktif di komunitas belajar. Dengan aktif di komunitas belajar, otomatis 1 fakta akan terjadi, yaitu guru-guru akan memiliki rasa motivasi belajar yang kuat, kemudian juga memiliki kompetensi tentang pendidikan, kemudian juga memiliki keberpihakan kepada peserta didik untuk memberikan pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan, yang berkesadaran, dan juga mendalam sehingga capaian pembelajaran mereka tercapai. Nah, selanjutnya, komunitas yang saya rintis di tahun 2020 adalah komunitas belajar PKG Cermat Ceria. Nah, komunitas kami ini sudah di tahun 2021 sudah mendapat lulus seleksi di tingkat nasional, sehingga kami mulai bergerak. Nah, komunitas ini terdiri dari komunitas belajar yang ada guru TK-nya juga, dan juga ada guru PAUD non formal. Nah, PAUD non formal dan PAUD formal kita berkolaborasi bersatu menjadikan sesuatu yang kuat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya, selain di PKG Cermat Ceria, saya juga berbagi praktik baik, menggerakkan komunitas di berbagai kecamatan seperti di Kecamatan Ciayu Gebang, di Kecamatan Lebakwangi, Jalaksana, Cigugur, Kramat Mulia, Kuningan, dan lain sebagainya, demi berbagi praktik baik ini dan menggerakkan komunitas belajar supaya menjadi kekuatan yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di lingkungan komunitas belajar. Selanjutnya, saya juga menggerakkan komunitas belajar di paguyuban guru-guru penggerak PAUD se-Kabupaten Kuningan. Kebetulan saya sebagai sekretaris, saya terus memotivasi dan menggerakkan teman-teman untuk terus semangat belajar, berbagi praktik baik. Nah, selanjutnya saya juga di yang saya lakukan ini, teman-teman semua, ya, saya melihat bahwa situasi saat ini beberapa tahun ke belakang, bahwa guru-guru PAUD baik formal maupun non formal sedikit mengalami penurunan motivasi dalam hal belajar. Perkembangan teknologi sangat luar biasa,
yang harus kita update, yang harus kita terus belajar sebagai pendidik. Nah, itu membuat saya ingin melakukan aksi-aksi nyata, perubahan-perubahan, melihat situasi itu. Kemudian, di situasi ini kita juga memiliki tantangan, yaitu bagaimana tentang ekonomi, bagaimana motivasi belajar, mungkin tentang kuota, waktu yang dibutuhkan untuk aktif di komunitas. Ini tantangannya. Dengan kerja keras, dengan semangat yang luar biasa, insya Allah tantangannya dapat diatasi. Kemudian saya melakukan aksinya yaitu dengan cara 4R tadi, 4 rasa, 1 fakta. Aksi yang saya lakukan. Jadi bagaimana kita memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, untuk berbagi dengan teman-teman, menggerakkan komunitas. Kita juga menghargai teman-teman guru, menghormati teman-teman guru, memberikan apa yang kita bisa, yang kita miliki, apa yang kita bisa. Dengan konsep tadi, dihilangkan rasa ingin dimengerti, rasa ingin diberi, rasa ingin mau mengerti, akan muncul hasil, yaitu fakta bahwa dengan kita kerja keras, kita mau menghargai, mau menghormati, mau mengerti, semuanya akan bisa berkolaborasi, berkomunikasi positif untuk berbagi praktik baik, untuk saling menguatkan, untuk saling memotivasi dalam hal pendidikan. Alhamdulillah dengan seperti itu yang saya rasakan, kemudian juga teman-teman rasakan, saya juga di dalam aksinya itu ya, seperti yang saya lakukan dan teman-teman adalah aktivasi akun ID belajar, aktivasi SIM PKB, kemudian juga berbagi tentang rencana pembelajaran, kemudian tentang praktik baik, sehingga dengan masuk ke ekosistem digital, akun ID, SIM PKB, kebutuhan-kebutuhan guru akan terakomodir di sana. Kita lakukan simulasi bagaimana mengerjakan pembelajaran mandiri, bagaimana kita terus menggali materi-materi yang ada di ruang GTK dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita berpihak pada murid, berpusat pada murid, memberikan pembelajaran yang berkesadaran, yang bermakna, yang menyenangkan untuk murid kita, sehingga mereka tumbuh dalam berkembang maksimal dan juga berbagai kecerdasannya untuk mereka siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.